Yuk. Tadi udah salah berarti ya. Ulangi yuk. Sekali lagi ya. Ini udah masuk ke permainan ya. Kalau salah nanti harus duduk. Ulangi lagi. Marina menari di atas menara. Marina yuk nyanyi. Marina menari di atas menara. Marina ya salah. Ayo salah dong. Ya, kalau terus. Kalian ke ibu tapi fokus ke apa yang dikatakan sama ibu, oke? Marina menari di atas menara. Yuk. 1, 2, 3, 4 ya. Yuk, lagi. Menara. Salah lagi. Yuk. Marina menari di atas menara. Salah lagi, yuk. 3, 2. Ingat-ingat ya. Marina menari di menara. Ya, oke. Sekarang kita perkenalan ya. Tadi siapa yang pertama? Yuk, Mbak siapa? Astia. Dari kelas apa, Mbak? Ingat-ingat ya, siapa namanya? Astia. Dari kelas 7A. Terus yang kedua? Ya, siapa namanya? Puan. Dari kelas apa, Mbak Puan? 7C. Mbak Astia dari kelas apa? 7A. Mbak Puan? 7C. Nah, ingat ya. Terus yang ketiga? Siapa namanya? Mbak Dewi. Dari kelas apa, Mbak? 7B. Oh, A, B, C udah kumpulin ya. Selanjutnya siapa tadi? Siapa namanya, Mbak? Mas Dua dari kelas 7? 7C. Berarti sekelas sama siapa coba? Puan. Terus selanjutnya siapa? Siapa namanya? Kalisa. Dari kelas apa, Mbak Kalisa? 7D. Oh, udah ada yang sekelas belum ya? Ada yang sekelas nih. Terus tadi siapa? Selanjutnya siapa namanya, Mbak? Vanessa dari kelas 7A. Berarti sekelas sama siapa coba? Astia. Oh iya, pinter. Udah pada hafal ya? Terus selanjutnya siapa namanya? Dari kelas 7C. Sekelas sama? Terus? Nasra. Oke. Terus yang terakhir siapa namanya, Mbak? Risa dari kelas 7B. Berarti Mbak Kalisa sendirian ya di sini? Nggak apa-apa. Nanti kita sama-sama jadi teman ya. Nah, untuk meningkatkan interaksi kita semua di sini bimbingan kelompok ya. Nah, sekarang kan kalian sudah saling kenal ya satu sama lain. Coba diabsen dari Mbak sebelah sana, siapa namanya? Mbak Dewi. Terus? Puan. Terus Mbak? Sia. Terus Mbak? Kalisa. Terus? Nafisa. Terus? Risa. Ya, selanjutnya? Najwa. Yang terakhir? Vanessa. Nah, udah pada saling kenal semuanya ya. Nah, nanti kita ini jadi lebih mudah dalam melakukan bimbingan kelompok ini nanti. Tapi sebelum kita melakukan bimbingan kelompok, Ibu mau memberitahu dulu nih, di bimbingan kelompok itu ada asas-asas. Salah satunya itu ada asas keterhasilan. Tahu nggak sih rahasia itu apa? Belum tahu ya? Rahasia itu kan berarti menyimpan, bisa menyimpan kan? Nah, asas kerahasiaan ini, asas tersebut sifatnya itu rahasia. Yang kedua itu ada asas kesukarelaan. Jadi tidak ada paksaan dari pihak manapun ya. Jadi kesukarelaan berarti bersedia dengan senang hati seperti itu ya. Kalian senang kan di sini? Senang. Alhamdulillah. Jadi banyak tambah teman ya. Iya. Kemudian ada asas keterbukaan. Kalian melakukan kegiatan bimbingan kelompok ini secara harus terbuka permasalahannya dan akan diselesaikan secara bersama-sama di sini sama teman-teman semua ini. Lalu kemudian yang selanjutnya ada norma di mana kegiatan ini akan berjalan sesuai dengan norma aturan-aturan yang berlaku. Seperti itu ya. Jadi tenang aja nih. Jadi selain kalian itu tidak ada yang bakalan tahu gitu permasalahan kalian di sini apa, terus dampak-dampak kalian yang rasain itu apa gitu. Jadi kita di sini yang tahu. Oke. Nah, untuk selanjutnya topik dan tema untuk bimbingan kelompok kali ini kalian sudah tahu belum? Belum. Itu sudah terpampang tuh, besar sekali namanya. Coba dibaca
bagaimana sih cara kita itu memanajemen gadget yang kita punya? Nah, sebelumnya kalian sudah tahu belum nih apa itu gadget? Sudah. Apa coba gadget yang kalian tahu? HP, handphone, terus apa lagi? Laptop, terus tablet, terus telepon, ya betul, seperti itu. Jadi kalian sudah ada gambaran dan sudah tahu apa itu gadget, dan kalian sih berarti pasti juga memegang gadget itu sendiri ya kan? Udah pada punya gadget semua pasti kan ini. Nah, sampai saat ini kalian sudah memanfaatkan gadget kalian ini dengan baik atau belum kira-kira? Atau cuma buat game itu mainan? Sudah. Nah, karena kalian sudah paham, jadi kalian pasti sudah tahu kan apa itu dampak positif dan dampak negatifnya gadget kalian yang digunakan ini? Ibu punya di sini ada bulatan-bulatan kayak gini. Ini mencakup kata-kata dampak positif dan dampak negatif. Nanti kalian diminta untuk nempel di papan yang sudah tersediakan, oke? Tapi sebelum itu, yuk berdiri lagi. Kita permainan lagi ya. Nanti yang salah, Coba kursinya dimundurin dulu. oh ya betul. Jangan jauh-jauh. Yuk semuanya maju-maju. Nah, permainannya itu nanti perlawanan kata, oke? Jadi kalau kakak bilang kanan, berarti kalian itu kiri. Kalau ibu bilang maju, berarti Mundur. Itu pun sebaliknya. Paham ya? Paham. Konsentrasi. Mau latihan dulu atau apa nih? Latihan Latihan belum. Maju. Terlalu bersemangat gitu ya. Mundur. Kanan kiri. Kanan kiri. Nanti yang cepet ya lakuinnya. Nanti ibu itu nyebutin kanan kiri atau majunya itu cepat, jadi kalian harus konsentrasi. Dan juga latih daya ingat kalian ya, karena cuma satu kali arahannya, nanti kalian yang lakuin. Beda belum? Yo, konsen. Maju kiri kanan. Maju. Kiri kanan. Ambil. Ambil. Fokus ya, yang fokus. Selanjutnya mundur maju kiri. Duduk. Salah harus kita sadar diri, maju ya, oke? Lagi. Yo.
apa? Negatif. Selanjutnya Mbak Askia dapat apa itu Mbak? Negatif menurut berarti apa? Negatif. Berarti kesamaan juga. Selanjutnya Mbak Nafisa dapat apa? Beda hiburan. Berarti itu apa? Positif. Yang terakhir dapat apa Mbak Nafisa? Kreativitas. Berarti itu positif. Nah, sudah terisi semuanya ya. Nah, ini kan kalian sudah nempelin satu-satu ya, dampak positif dan juga dampak negatif. Itu ada masing-masing 4. Nah, tapi kalian tahu nggak sih apa penjelasan dari kata-kata ini? Enggak ya, belum. Nah, maka dari itu kami mengadakan bimbingan kelompok ini supaya kalian lebih paham dan lebih tahu bagaimana memanajemen gadget ini untuk secara baik dan benar sesuai kapasitasnya. Untuk materinya akan dijelaskan oleh Ibu Lydia, tapi sebelumnya kalian sudah menyiapkan kertas atau belum? Belum. Kalau belum, kalian ambil nanti Ibu ambilin dulu kertasnya, nanti Ibu bagi-bagi sekalian sama Ibu Lydia menjelaskan, kalian menulis, oke? Oke. Nanti Ibu ambilin dulu kertasnya. Untuk ballpoint sudah bawa semua atau belum? Sudah. Bagus. Jadi kurang kertasnya ya. Oke. Tunggu dulu ya. Nah, nih Ibu udah bawa kertasnya, nanti masing-masing satu ya. Nih. Nah, semuanya sudah pegang kertas masing-masing ya. Nanti selanjutnya materinya akan dijelaskan oleh Mbak Lydia. Nanti kalian menulis nih apa yang kiranya penting, nanti ditulis. Nanti di akhir nanti kita akan ada permainan lagi. Siapa yang bisa menjawab atau berani maju ke depan nanti akan dapat hadiah. Oke? Ada mau hadiah kan pastinya. Nah, yang fokus ya, dengerin baik-baik apa penjelasan dari kami. Oke? Materi kita hari ini yaitu ada manajemen gadget bagi pelajar. Selanjutnya itu ada materi bimbingan kali ini itu dapat pengertian gadget, yang kedua positif dan negatif, yang ketiga cara bijak penggunaan gadget, dan yang keempat kesimpulan. Yang pertama, pengertian gadget. Gadget adalah suatu benda atau barang yang diciptakan khusus di era yang serba maju ini dengan tujuan untuk membangun segala sesuatu menjadi mudah dan praktis dibandingkan teknologi-teknologi sebelumnya. Beberapa contoh dari gadget itu ada laptop, smartphone, iPad, ataupun tablet yang merupakan alat-alat teknologi yang berisi aneka aplikasi dan informasi mengenai semua hal yang ada di dunia ini. Teman-teman semua udah punya gadget kan? Punya? Sudah. Keren ya, udah punya. Kemudian ada dampak gadget, itu ada positif dan negatif. Yang positif itu ada memudahkan komunikasi, menambah pengetahuan, meningkatkan kreativitas dan media hiburan. Dampak negatifnya itu ada kurang fokus belajar, mengganggu psikologis, empati menurun, dan terpapar radiasi. Udah pada mudah belum dari dampak positif dan negatif itu apa aja tuh pengertiannya? Sudah. Lebih lanjut lagi, Ibu akan menjelaskan ya. Yang pertama ada dampak positif gadget. 1. Mempermudah komunikasi. Maksudnya yaitu dalam pendidikan komunikasi antara guru, pelajar, orang tua dapat berjalan dengan lebih mudah dan dapat dilakukan secara massal melalui grup yang tersedia di aplikasi komunikasi seperti WhatsApp, bisa berbentuk komunikasi di mana saja dan kapan saja. Contohnya itu ada grup ya, grup kelas. Pasti ada grup kelas kan? Ada. Nah, itu contohnya mempermudahnya itu seperti itu ya, ada grup kelas. Terus yang kedua ada menambah pengetahuan. Dengan adanya gadget, anak-anak jadi bisa matching terkait berbagai macam tugas dan menambah pengetahuan untuk meningkatkan prestasi akademik. Tidak semua ada di buku, bisa mencari di internet, tetapi juga harus pandai dalam pengetahuan yang valid. Maksudnya itu kalian pasti kalau ada tugas PR itu pasti sekarang
games, melewatkan jadwal mengaji dan sebagainya. Teman-teman di sini semua tidurnya masih begadang atau masih tepat waktu? Alhamdulillah masih tepat waktu. Bohong apa enggak nih? Bohong nih. Nah, terus yang ketiga, empati menurun. Jadi tumbuh cuek dan kurang berempati terhadap sekitar karena asik dengan permainan atau media sosial yang terpasang di HP. Contohnya saat ada acara keluarga akan lebih banyak menunduk dan menatap ponselnya daripada mencoba bermain dengan kerabat yang sudah lama tidak bertemu. Teman-teman yang poin ketiga ini ngalamin nggak? Ngalamin. Berarti mudah ya maksudnya ya. Nah, yang keempat, penyalahgunaan gadget dengan mengakses situs yang bukan ranahnya dan bermain terlalu berlebihan akan tentunya mempengaruhi perkembangan otak dan menurunkan kemampuan berpikir. Jadi ketika kita terlalu sering bermain gadget itu akan kita jadi kurang pandai dalam pelajaran. Gitu. Materi yang selanjutnya itu ada cara bijak penggunaan gadget. Ibu mau tunjukin salah satu buat bacain dari ketiga poin ini, tapi ibu mau tunjuk 3 lah. Sampai ya. Yang paling pojok baju merah. Ya. Poin 1 coba bacain yang khas. Satu, atur dan batasi waktu penggunaan gadget maksimal 2 atau 3 jam sehari. Jika pembelajaran sudah tidak mengharuskan untuk menggunakan gadget, maka setelah cari aktivitas lain yang tidak menggunakan gadget. Nah, yang poin kedua nih, baca. Yang kedua, Jangan menggunakan gadget saat sedang bersama orang lain. Hindari penggunaan gadget ketika sedang bersama orang lain, seperti saat makan bersama atau saat acara keluarga. Utamakan untuk komunikasi secara langsung agar dapat meningkatkan kebersamaan dan tetap menjalin kedekatan. yang ketiga, nih, yang fokus nulis nih. Coba baca. Ya, aktif ikut kegiatan sekolah, ikut ekstrakurikuler untuk memanfaatkan waktu luar supaya tetap bermanfaat. Selain itu juga untuk mengembangkan hobi dan menambah pengalaman. Selanjutnya, yaitu ada yang keempat, ibu bacakan aja ya. Yang keempat itu isi waktu luang dengan hal bermanfaat. Bisa dengan mengerjakan tugas sekolah, menulis diary, dan pergi ke perpustakaan untuk membaca. Yang kelima, menerapkan timer aplikasi bermanfaat untuk mencegah membuka aplikasi yang sudah diatur penggunaannya. Dengan begitu, aplikasi akan bisa dibuka dan harus menunggu besok hari lagi. Selanjutnya yang keenam, perbanyak membaca buku. Menambah buku tentu akan mengurangi kecanduan gadget. Informasi yang ada di buku akan menambah wawasan pengetahuan kamu. Membaca memang bisa dilakukan di gadget, tetapi harus pandai mengatur waktu agar tidak terkena paparan radiasi terlalu banyak. Ada yang belum paham dari ke-6 poin ini? Ya, bagus. Nah, gimana nih anak-anak? Sudah mudeng semua dari apa yang sudah dijelasin sama Ibu Lydia? Oh, sudah pintar-pintar ya. Nah, tadi kan sudah pada nyatet semua belum? Berarti kalian mau dong kalau disuruh maju di sini nyampein? Yo, enggak. Kita nggak mau dapat hadiah loh ini. Ada hadiahnya nih. Yuk, 3 anak tercepat. Siapa yang mau? Ya, Kalau malah tunjuk-tunjukkan. Udah, ini aja. Quiz aja lagi ya, Kak. Oh ya, permainan aja. Gimana gini? Ibu punya permainan. Nanti kalau yang salah harus berani maju dan nyangkain kesimpulan tadi yang habis dicatat. Oke? Yuk, lagi itu kertasnya bisa dicatat ya. Tahu tulisannya apa? Permainannya yaitu tentang panas, dingin, dan angin. Ada yang sudah tahu belum? Jadi gini, kalau ibu bilang panas, berarti tepuk 1 kali. Kalau dingin 2 kali. Kalau angin 2. Oke? Berarti panas.
Nah, pengetahuan berarti gimana itu Mbak? Kita bisa searching, bisa tahu materi pelajaran yang belum disampaikan ibu guru. Oh iya betul. Contohnya ya berarti ini hadiahnya. Sama-sama. Contohnya berarti kalau ada materi yang kalian sudah dikasih PR nih, tapi PR-nya itu ternyata tidak ada di buku LKS. Sekarang udah punya LKS kan, dapat LKS, dapat buku paket itu dari sekolahan. Nah, kalau kalian tidak ada materi tapi dikasih tugas, kalian bisa menggunakan gadget ini. Itu termasuk di dampak positifnya. Selanjutnya Bapak bisa coba. Ayo coba. Media hiburan. Media hiburan. Berarti gimana itu Mbak? Untuk refreshing biar nggak jelas sekolah terus. Oh, berarti bosan ya kalau selalu terus ya. Ini hadiahnya. Tepuk tangan. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan bagaimana caranya memanajemen gadget supaya kita tidak terjerumus ke hal-hal yang buruk? Sudah. Untuk selanjutnya yaitu Ibu pengen tahu nih bagaimana perasaan kalian setelah melakukan bimbingan kelompok kali ini hari ini. Gimana perasaannya teman-teman? Terus gimana? Seru. Terus jadi tahu ya satu sama lain yang tadinya belum kenal jadi kenal, jadi tahu nanti bisa bermain di luar sekolah. Terus saja ada yang mau disampaikan lagi apa Pak? Oh gitu, sering dimarahin ya sama orang tua ya. Itu tahu perasaannya bagaimana. Jadi kalau begitu mungkin teman-teman juga banyak ya yang mungkin juga ya kasusnya sama kayak Mbak Vanes. Nah makanya dengan adanya bimbingan ini kalian sekarang kan jadi tahu gimana memanajemen dan bagaimana cara mengatur gadget kita ini supaya tidak dimana orang tua terus gitu. Oke? Misalnya dengan yang kalau belajar terus kaitan aplikasi tadi ya sudah dijelasin. Jangan kebanyakan main games. Nah, untuk pertemuan